Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang kernet truk terjepit kabin kendaraan dalam kecelakaan antar truk di Klaten. Sembako kian mahal, harga bawang merah di Kota Semarang naik hingga 100%. Kecanduan judi slot, 2 begal motor di Pemalang berpura-pura jadi penumpang. Dua kubu nyaris terlibat keributan dipicu sengketa lahan di Kabupaten Batang. Seluruh aktivitas di lahan sengketa dihentikan hingga ada keputusan pengadilan. Berakar dari sengketa lahan, dua masa nyaris baku hantam. Bentrok antara dua kubu ini terjadi di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Sabtu siang. Polisi melerai kedua pihak sehingga situasi kembali mereda. Bentrok terjadi saat sejumlah orang yang mengaku dari PT Prima Parket Indonesia (PPI) asal Solo hendak memasang spanduk di lokasi. Namun pemasangan spanduk ditolak sejumlah orang dari perwakilan PT Truk Sumbiri Indo TSI Semarang. Awalnya lahan ini dibeli oleh PT PPI seluas 18,5 hektar pada tahun 2019. Namun saat pandemi, PT PPI sempat merugi dan hendak menjual lahan ke warga tetapi gagal. Saat pandemi berakhir, PT PPI berangsur pulih dan berencana untuk meneruskan rencana pembangunan pabrik kayu lapis di lokasi ini. Namun lahan itu sudah dikuasai oleh pihak lain. Sampai keputusan ingkrah tidak ada kegiatan apapun dari kedua belah pihak. Iya. Nah, kita sepakat itu. Untuk lebih matangnya tentunya kita masing-masing ada kuasa hukum. Insya Allah diagendakan Senin secepatnya. Ya, kalau kita lihat berita acara, apalagi itu sudah masuk laporan ke BAP, itu saya perhatikan sudah ditetapkan, sudah tersangka. Kepolisian akan menggelar mediasi antara kedua belah pihak pada Senin pekan depan. Semuanya kesepakatan dihentikan. Sebenarnya kalau sesuai aturan ya namanya objek bersengketa itu ya harus status quo, menghormati proses pengadilan yang berlangsung. Himbauan dari pihak polisi sendiri sudah ada? Himbauan kepada warga sudah kami berikan ya untuk tetap menjaga harkaptipmas. Kita sama-sama warga saling menjaga keamanan ketertiban. Kedua pihak yang bersengketa diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas hingga ada keputusan dari pengadilan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. KPU Kota Salatiga menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024-2009 berdasarkan hasil perhitungan suara pemilu legislatif 2024. Dari 25 kursi DPRD Salatiga, PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak. KPU Kota Salatiga telah menetapkan nama calon anggota legislatif dan partai yang meraih kursi di DPRD Kota Salatiga berdasarkan hasil penghitungan suara pemilu legislatif 2024 pada hari Kamis pekan lalu. Dengan perolehan kursi bagi 25 anggota DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka, penetapan perolehan kursi partai politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Salatiga. Jika tidak ada tuntutan dalam penetapan ini, ke-25 nama calon anggota DPRD Kota Salatiga terpilih periode 2024-2029 akan dilantik minimal 21 hari setelah penetapan. Untuk mekanisme pelantikan ketika kami sudah memberikan penetapan SK yang dari KPU ke pemerintah kota yang akan di-SK-kan oleh gubernur, itu waktunya adalah sekitar 21 hari maksimal. Tetapi kalau untuk proses pelantikan itu sudah bukan kaitannya KPU, tetapi itu adalah teknis dari pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi yang akan melaksanakan proses pelantikan.
Sesuai dengan keputusan KPU Kota Salatiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih 8 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 5 kursi, Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendapatkan 4 kursi, Partai Demokrat mendapatkan 3 kursi, dan Partai Nasdem mendapatkan 1 kursi. PDI Perjuangan mendapatkan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Salatiga hasil pemilu 2024. Dari 25 kursi di DPRD Salatiga, PDI Perjuangan mendapatkan 8 kursi dengan jumlah 2 kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil yang jumlahnya 4 dapil. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Harga daging ayam potong hingga ayam kampung di Kota Tegal kembali naik. Ayam potong kini dijual Rp42.000 per kilogram, lalu daging ayam kampung dijual Rp75.000 per kilogram. Harga daging ayam ras potong di Pasar Pagi Kota Tegal kembali naik. Kenaikannya mencapai Rp4.000 per kilogram. Pedagang daging ayam mengatakan awalnya harga daging ayam potong sempat turun di kisaran Rp38.000 per kilogram. Namun sejak 4 hari lalu ayam potong kembali naik menjadi Rp42.000 per kilogram. Dampak kenaikan itu terasa pada omset penjualan. Jika biasanya mereka bisa menjual 100 kg, kini hanya setengahnya 50 kg daging ayam potong. Diduga lonjakan harga daging ayam karena tingginya permintaan daging ayam mengingat usai lebaran banyak warga yang menggelar hajatan. Pengaruh apa ini naik? Kayaknya pengaruh apa ya Mas, hajatan apa ya? Kayaknya stoknya mungkin permintaan banyak, cuma kan buat orang hajatan, kalau buat konsumen makan setiap hari itu kayaknya menurun. Ini ada penurunan penjualan enggak? Penurunan penjualan ada sih. Yang biasanya berapa kilo sehari sekarang berapa? Biasanya 1 kintal 90 paling turun 50%, paling 50-40 kilo. Harga daging ayam kampung juga naik. Sebelumnya Rp60.000 per kilogram, kini dijual Rp75.000 per kilogram. Kenaikan hingga Rp15.000 ini karena pasokan ayam kampung dari peternak berkurang. Kenaikan itu berdampak pada turunnya omset pedagang hingga 40% dalam sebulan terakhir. Habis lebaran langsung naik terus. Ini kenaikannya kenapa? Karena stoknya lagi kurang. Pembeli gimana? Pembelinya berkurang. Diperkirakan harga daging ayam ras dan daging ayam kampung masih akan naik karena momen Idul Adha yang semakin dekat. Siko Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Jika mau berbelanja ke pasar, harus siapkan uang tambahan. Pasalnya, harga kebutuhan tengah naik di Kota Semarang hingga Tegal. Harga gula dan minyak goreng terpantau naik, bahkan harga bawang merah naik hingga 100%. Harga sembako di Kota Semarang terpantau naik. Di Pasar Mijen, harga bawang merah dan putih kompak naik. Bahkan harga bawang merah naik 100% dari Rp30.000 jadi Rp60.000 per kilogram. Lalu harga bawang putih dari Rp25.000 jadi Rp45.000 per kilogram. Harga gula pasir juga masih mahal di kisaran Rp16.000 hingga Rp19.000, kini dijual Rp30.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Minyak goreng minyak kita produksi pemerintah yang seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp14.000, kini dijual Rp17.000 per liter. Pedagang mengatakan kenaikan sembako karena tingginya permintaan tetapi pasokannya terbatas. Ya mungkin Mas ya, pemasukan nggak ada, yang beli agak lumayan. Oh, yang beli banyak, yang beli banyak, pemasakannya sedikit. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tegal. Harga gula pasir dijual di kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram dari awalnya Rp14.000 per kilogram. Begitupun gula Jawa yang semula Rp19.000 kini menjadi Rp21.000 per kilogram. Selain gula, harga minyak goreng juga naik dari Rp14.000 jadi Rp17.000 per liter. Tepung terigu juga ikutan naik. Untuk kemasan setengah kilogram awalnya dijual Rp6.500, kini menjadi Rp8.500.
Tingginya harga bahan pokok dalam beberapa minggu terakhir sangat meresahkan pedagang karena berpengaruh pada omset penjualan yang turun hingga 50%. Mereka berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Ali Muftagirin Sugihartono melaporkan dari Kota Semarang dan Tegal.